Reformasi yang sejati, bagian yang kedua, akan merupakan topik pembicaraan kita hari ini. Pembacaan kita terambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, yang lalu kita membicarakan bagaimana Kristus telah melakukan reformasi melalui kematiannya. Seluruh sudut pandang yang berlaku di dalam kehidupan agama Yahudi dibelokkan oleh Kristus, diarahkan untuk mengarah hanya kepada Kristus, dan Kristuslah reformator sejati. Seluruh konsep-konsep yang salah, seperti yang kita bicarakan minggu yang lampau, bagaimana Kristus merubah supaya ibadah yang berorientasi hanya merupakan perilaku rohani yang hanya di bibir menjadi ibadah yang sejati yang ada di dalam hati. Cinta kepada diri harus berubah menjadi cinta kepada sesama manusia yang dicipta oleh Allah. Maut berubah menjadi kata anugerah, sehingga kematian menjadi misteri yang disibakkan oleh Allah, yang diungkapkan menjadi nyata dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudaraku, reformasi senantiasa menampilkan kehidupan yang baru, bukan sekedar satu retorika atau ucapan belaka. Reformasi betul-betul mengubah manusia lahir dan batin. Dan reformasi hanya mungkin jika di dalamnya Allah terlibat. Ada satu kuasa ilahi yang merubah manusia, sehingga manusia menjadi manusia yang baru. Manusia berdosa yang selalu senang berkubang di dalam dosanya, yang sulit keluar dari dosa, dan bahkan tidak mungkin keluar dari sana. Maka Kristuslah yang bukan saja menjadi contoh, yang bukan sekedar menjadi teladan, tetapi kekuatan nyata. Oleh dan di dalam Dialah kita bisa berubah. Dan itulah reformasi. Saudaraku, reformasi adalah perubahan yang radikal. Yang radikal pada bidang apa? Hari ini kita membicarakan 3 perubahan radikal. Pertama, perubahan radikal pada diri. Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti, saudara, ini menjadi sesuatu tuntutan kepada orang percaya untuk menjadi berbeda dengan dunia. Berbeda dengan dunia, tetapi ada di dalam dunia. Berbeda dengan dunia, tetapi berkarya di dalam dunia. Berbeda dengan dunia, tetapi hadir di dalam dunia. Manusia harus berbalik 180 derajat di dalam pola hidupnya. Pola hidupnya tidak lagi mencintai apa yang dicintai oleh dunia, tetapi mencintai apa yang dicintai oleh Allah, sekalipun dia ada di dalam dunia. Ia tidak menjadi serupa dengan dunia. Ia berbeda dengan dunia. Ia menjadi manusia yang baru. Ia meninggalkan manusianya yang lama. Ini kan namanya perubahan radikal. Arah kiri berbalik menjadi arah ke kanan, berlawanan sekali. Dan itulah reformasi. Karena reformasi memang selalu merupakan satu perubahan yang radikal, bukan gradual. Perubahan yang gradual adalah transformasi di mana kita berubah, mencari arah, mencari bentuk di dalam hidup kita. Mau seperti apa, mau bagaimana. Oleh karena itu, di dalam kekristenan, perubahan radikal pada diri harus tampak nyata sebagai wujud keberhasilan dari sebuah perjalanan panjang anak Tuhan di dalam hidup menjadi hidup orang yang dicintai dan mencintai Tuhan. Berjalan berbalik arah, tetapi tetap di dalam dunia. Tentu bukan satu hal yang mudah, saudara-saudaraku. Dunia di sekitar kita begitu dekat dengan kita. Ia mempengaruhi kita dengan segala hal yang tampak nyata oleh mata. Ia memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ia memberi sesuatu apa yang menjadi impian manusia. Ia seakan-akan melengkapi setiap kebutuhan hidup kita.
Tetapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Seluruh selera dunia yang berpusat kepada kebebasan, seluruh selera dunia yang bersifat kepada kenikmatan harus kita lawan. Tetapi kita lihat setiap hari, harus kita lawan. Tapi dia ada di samping kita, saudara. Harus kita lawan. Tapi dia ada mengelilingi kita, di sekitar kita. Dan kita ada di tengah-tengah, terjepit. Namun, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukanlah sekedar satu tuntutan, retorika yang tidak mungkin. Apa yang dikatakannya telah dikerjakannya di atas kayu salib ketika dia berkata, bukan kehendakku, kehendak mulai Bapa terjadi. Itulah pergumulan yang memberi kemenangan di atas kayu salib. Di Taman Getsemani, ia memenangkan pergumulan itu. Kita harus berjalan berbalik arah. Tidak mengikut arah dunia, tetapi justru melawan arah dunia. Susah. Bahkan tidak mungkin kalau kita mengerjakan dengan kekuatan diri kita. Bahkan tidak mungkin jikalau kita coba melangkah dan melatih diri kita. Hanya mungkin jikalau kita hidup di dalam dan bersama Kristus. Dan Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus memberi kita kekuatan, memampukan kita berjalan melawan arah. Itu sebab dalam perjalanan itu kita dituntut untuk senantiasa setia, berjaga-jaga, jangan lengah. Lengah sedikit, engkau akan kembali dihanyutkan oleh arus hidup yang lama itu. Perubahan radikal pada diri, maka kita menciptakan suatu kehidupan baru yang mungkin menjadi asing dan tidak disukai oleh dunia ini. Hidup baru yang mungkin tidak lagi disenangi oleh lingkungan. Karena gayamu menjadi lain. Engkau menyukai kejujuran yang justru dibenci oleh banyak orang. Aneh ya. Masa iya sih kejujuran dibenci? Itulah kenyataannya, saudara. Sebenarnya manusia sangat suka dengan kebohongan, sekalipun manusia sering meneriakkan kejujuran. Manusia penuh dengan kemunafikan. Manusia penuh dengan permainan dan topeng-topeng yang dipakai. Pada dirinya manusia tidak suka kejujuran yang sejati, yang hakiki. Kejujuran hanya diperlukan pada saat dibutuhkan untuk kemenangan diri. Kejujuran tidak lagi ada ketika itu bersangkut paut dengan diri sendiri. Semua orang akan berusaha melindungi diri. Menciptakan satu kehidupan baru yang asing yang tidak disukai oleh dunia ini. Sehingga mungkin akan muncul satu perlawanan. Seakan-akan kita menjadi terasing. Tetapi itulah resikonya menjadi berbeda. Tidak sama dengan dunia ini. Dan itu yang Tuhan tuntut. Kita tidak bisa tanggung-tanggung dalam perubahan ini. Sekalipun mungkin untuk menuju situ, ke titik yang sempurna itu, kita melewati berbagai proses jatuh bangun di dalam hidup kita. Tetapi kita tidak mempunyai alasan apapun untuk tidak berubah. Perubahan radikal yang kedua, saudaraku, yaitu perubahan radikal pada kekuatan. Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan budi. Berubah oleh pembaharuan budi berarti sekali lagi, ini tidak datang daripada kekuatan diri, tetapi pembaharuan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka pusat kekuatan perubahan yang radikal pada diri manusia bukan terletak sekali lagi pada myself, tetapi semata-mata kepada kemurahan Allah. Sehingga di sini kita tidak sedang mengubah diri kita dengan kekuatan kita melalui latihan, katakanlah sekolah kepribadian. Sehingga kita mulai memunculkan pribadi-pribadi yang bukan pribadi kita yang asli. Karakter kita tidak berubah, tapi pribadi mungkin menjadi pribadi yang menarik. Saudara mesti bedakan pribadi dengan karakter. Karakter adalah bentukan-bentukan dari temperamen dasar yang ada pada setiap orang. Ya, temperamen yang terbentuk dari karakter sifat atau gen dari seseorang, suku, ras, dan seterusnya. Lalu temperamen ini membentuk karakter. Karakter ini dipengaruhi oleh lingkungan kita, pendidikan kah, gereja kah, masyarakat dan seterusnya, lingkungan kita. Maka karakter bisa jelek,
Tetapi karena demi kepentingan sesuatu, saudara bisa mengkamuflasenya, muncul kepribadian-kepribadian yang sangat menyenangkan bagi ukuran orang yang berurusan dengan saudara. Khususnya saudara kalau kerja di marketing. Mana mungkin saudara menampilkan wajah sangar kalau saudara memang sangar. Tapi saudara harus menutup kesangaran, kebrutalan yang ada dengan sikap yang lemah lembut kan. Walaupun selesai tugas, saudara kembali ke dunia yang asli. Aslinya yaitu yang sangar dan brutal itu. Kalau saudara kerja sebagai customer service, harus duduk di depan kantor, berhadapan dengan banyak orang, dan tuntutan tugas saudara adalah kesuksesan. Saudara akan bermain, bukan? Bagaimana? Kalau kita berdoa dan berkata, Lord help me, rubah karakterku, supaya boleh menjadi karakter Kristen yang menyenangkan. Bukankah itu lebih fair? Bukankah itu lebih baik ketimbang menutupinya dengan bedak-bedak, dengan kosmetik-kosmetik kepalsuan dari sekedar latihan diri? Karena itu tidak akan pernah merubah karakter kita. Kekuatannya, perubahan radikal itu, kekuatan perubahan untuk merubah karakter itu ada pada Roh Tuhan. Perubahan di sini berarti menjadi sesuatu yang bersifat aktif dan bukan pasif. Jadi kita tidak nanti, lalu tunggu, berdalih, kita akan masih di dunia. Kita ini kan orang dunia. Jadi, ya wajar toh kalau sifat saya, sifatnya sangat duniawi. Saudara, hanya seringkali kita sangat toleran, sangat berkompromi dengan perubahan. Karena kita tidak suka dengan perubahan itu. Kita suka dengan hidup yang lama, saudaraku. Hanya kita berdalih. Ya aku kan penuh kelemahan, aku kan penuh kekurangan. Tetapi kita tidak pernah mau secara aktif untuk berubah. Yaitu aktif dengan mentaati, dengan tunduk, dengan takluk kepada pimpinan Roh Kudus. Itu namanya aktif. Aktif bukan berarti saudara pergi ke sekolah kepribadian dan merubah diri. Aktif berarti saudara aktif untuk pasrah kepada Roh Kudus. Oh, kedengarannya mungkin agak membingungkan saudara. Bagaimana aktif tapi disuruh pasrah? Pasrah itu kan pasif. No. Pasrah kepada pimpinan Roh Kudus, saudara mesti bertindak melakukan apa yang dikehendaki Roh Kudus. Nah itu aktifnya, yaitu waktu melakukan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan Roh Kudus. Pasrah, jangan ngelawan, lakukan. Walaupun engkau mungkin tidak suka, walaupun itu mungkin menimbulkan perbenturan, pergesekan yang akhirnya membentuk engkau seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu perubahan yang radikal pada kekuatan. Kekuatan yang tidak bergantung kepada perubahan dunia, tetapi justru memberi arah bagi dunia ini. Saudara, pada waktu kita menyikapi situasi yang sedang terjadi di sekitar kita, bukankah dengan jujur harus kita akui, kita sering kali salah konsep, salah paham. Katakanlah Indonesia sedang dihadapi krisis, lalu kita menunggu dan kita berdoa, Tuhan kiranya krisis ini cepat berlalu, begitu kan ya? Nanti kalau berlalu krisis ini adalah pengharapan-pengharapan baru. Kok aneh sekali? Kenapa mesti tunggu berubah krisisnya? Kenapa tunggu berakhir? Sekarang engkau sudah mengalami pengharapan. Sekarang engkau dipuaskan. Sekarang engkau memiliki kehidupan. Duh, gimana bisa? Loh, emangnya saudara pikir yang namanya berubah itu adalah dari gak punya uang jadi punya uang? Emangnya kalau punya uang terus gak jadi punya uang, apa itu bukan perubahan? Yang kita mesti belajar bagaimana menyikapi dan mensyukurinya kan. Karena Tuhan bilang bersyukurlah dalam segala hal. Tetapi memang jujur kita hanya mampu bersyukur kalau dari gak punya jadi punya. Tapi kalau dari punya jadi gak punya, yang kita mampu lakukan apa? Pasti kita marah. Sehingga setiap memandang krisis, maka kita berharap krisisnya cepat supaya kebahagiaan datang lagi. Seakan-akan sekarang kita sudah tidak lagi memiliki kebahagiaan. Kekuatan untuk sukacita sudah tidak lagi ada dalam hidup kita. Karena kita bergantung kepada kekuatan perubahan dunia ini, bukan pada diri sendiri di mana Roh bekerja. Allah menuntun, membimbing dan merubah hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sama sekali tidak merdeka dalam hidup ini. Seharusnya kita menjadi orang yang merdeka, saudara. Kita merdeka dari penjajahan dunia ini. Kita merdeka dari segala perasaan yang menakutkan. Kita merdeka dari segala perasaan krisis yang mencekam. Itu yang menjadi penting. Bukan berapa yang saudara punya. Orang kaya juga banyak yang gelisah. Yang punya uang juga banyak yang pusing, saudara yang kekasih. Iya kan? Bukan itunya. Tapi bagaimana merdeka sungguh-sungguh di dalam Kristus. Itulah yang penting di dalam hidup kekristenan. Karena kekuatan kita tidak berpusat kepada diri, tetapi kepada Dia
Tuhan kita. Saudara, kemarin saya baru pelayanan di Jerman, melayani mahasiswa di sana. Dalam pelayanan, saya coba mulai memikirkan apa perbedaannya Jerman dengan Indonesia. Di Jerman, ekonomi baik. Pengangguran pun dapat penghasilan tetap ditunjang oleh pemerintah. Hidup mereka yang minim, wow, itu menjadi semacam hidup rata-ratanya orang Indonesia. Nah, kita krisis di Indonesia. Lagi sulit secara ekonomi, sulit secara politik, kacau dalam situasi sosial. Lalu kita berkata, menakutkan bukan? Lalu banyak orang pergi keluar, saudara. Ada yang ke Amerika, ke Australia, termasuk ada yang ke Jerman. Tetapi saudara yang kekasih, di Jerman punya masalah. Bukan masalah fisik. Bukan masalah kerusuhan atau penjarahan. Bukan masalah ekonomi. Tapi ada masalah moral di sana. Oh, di sana semua segala free. Termasuk free sex. Oh, saudara bisa menemukan sex shop dengan mudahnya. Saudara bisa melihat orang begitu bebasnya. Saudara menonton TV, pindah dari channel satu ke channel yang lain, puluhan pilihan. Termasuk hal-hal yang porno. Pornografi menjadi hal yang lumrah di sana. Saudara mulai membayangkan perubahan moral. Pertanyaannya, ada perbedaan, tapi ada persamaan tidak? Sama, yaitu sama-sama bermasalah. Di sana masalah moral, di sini masalah fisik. Itu yang menonjol. Bukan berarti Indonesia nggak punya masalah moral ya. Nah, jika demikian, dimanapun kita ada masalah kan, berarti kita tidak akan pernah merdeka. Merdeka itu adalah bagaimana mengatasi masalah yang ada, termasuk dengan tetap tinggal di Indonesia, menghadapi segala krisis yang ada. Itu harus menjadi tekad kita. Mari kita pikirkan ini. Oleh karena itu, saudara, yang ketiga menjadi penting bagi kita adalah perubahan yang radikal pada konsep kita. Yaitu, dikatakan oleh Alkitab, sehingga kita mengetahui, dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, kita mengetahui kehendak Allah yang sempurna bagi kita. Apa itu? Dulu ketetapan Allah bukan kesukaanku, sekarang menjadi kesukaanku. Sehingga konsep hidup kita sejalan dengan kehendak Allah. Kita makin memahami kehendak Allah. Apa yang Allah mau di tengah-tengah krisis bagi hidupku? Apa yang Allah mau di tengah-tengah kesulitan yang kualami? Apa yang Allah mau di tengah-tengah perjalanan ini? Mengapa tertimpa masalah yang seperti ini? Sehingga kita memiliki kemampuan yang sungguh-sungguh aktual untuk mampu membedakan mana yang baik, yang jahat. Bukan semu, bukan baik sedar jahat itu gini loh. Mencuri tidak baik, tidak mencuri itu baik. Bukan sekedar begitu. Tetapi dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, dengan jujur kita melihat, mengevaluasi, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang baik. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti tidak baik. Sekalipun mungkin baik menurut kita, baik menurut keluarga kita, bahkan baik menurut masyarakat dunia ini. Tapi kalau itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, ya tidak baik. Jadi kita mesti merubah konsep kita. Itu reformasi yang sejati. Perubahan konsep yang mengalah sesuai dengan kehendak Allah. Ukurannya, ukuran Allah. Bukan kebenaran diri kita. Bukan nilai-nilai yang kita anut dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi satu pikiran serius bagi kita, bukan? Setiap orang pergi meninggalkan satu permasalahan untuk mencari jalan keluar. Untuk apa? Pasti untuk kesenangan diri, bukan? Anda mungkin meninggalkan Indonesia, pergi ke luar negeri, untuk apa? Mungkin Anda berpikir, Anda akan aman dari penjarahan, dari perampokan dan lain-lain. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa di luar negeri ada masalah lain yang mungkin bisa membuat putri kita menjadi lesbian, yang bisa membuat anak kita menjadi homoseksual dengan cara yang bebas dan mudah? Atau mungkin dia sudah hidup bersama dengan pria atau wanita lainnya tanpa menikah. Itu sangat mungkin di luar negeri. Oleh karena itu, ini menjadi pikiran bagi kita. Kemanapun kita lari, masalah menanti kita. Bagaimana kalau kita mulai merubah konsep kita? Bukan soal masalah apa yang terjadi, termasuk di Indonesia, tapi bagaimana saya menyikapinya. Bagaimana saya belajar menyenangkan hati Allah lewat semua itu. Selamat
reformasi. Selamat mereformasi diri sendiri, diri masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan, menguatkan kami dalam langkah-langkah kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu, dan hidup kami mengabdi padamu. Tolong kami supaya berubah oleh pembaruan budi kami, makin mengerti kehendak Allah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi tampak nyata berbeda dengan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.